Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizul A'la, NIM 2401011 227. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara yang menjadi pembahasan dalam matkul kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Muhsin MPDI. Baik, langsung saja kita masuk kepada materi wawasan Nusantara. Oke. Baik, kita menuju ke materi yang pertama tentang latar belakang wawasan Nusantara. Pengertian umum tentang wawasan Nusantara. Jadi, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara. Tentunya menunjang tentang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan negara Republik Indonesia. Wawasan Nusantara juga berasal dari bahasa Jawa. Yang pertama, wawas itu bermakna pandangan, sedangkan nusa itu bermakna kepulauan. Oke, selanjutnya. Dasar-dasar atau aspek yang melatar belakangi wawasan Nusantara. Yang pertama adalah aspek Pancasila. Jelas, Pancasila menjadi dasar dalam pelaksanaan tentang kewarganegaraan atau dalam hal ini wawasan Nusantara itu sendiri. Pancasila menjadi pedoman untuk pelaksanaan terhadap pengetahuan atau wawasan tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, aspek kewilayahan Nusantara. Tentu Nusantara yang terdiri dari Sabang hingga Merauke itu memiliki wilayah yang berbagai macam yang harus atau baiknya diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Yang ketiga adalah aspek sosial budaya. Tidak lepas atau tidak berbeda dengan wilayah yang bermacam-macam, yang luas. Aspek sosial budaya juga cakupannya luas. Karena tentu negara Indonesia itu adalah negara yang banyak sekali suku, budaya, baik agama, dan lain sebagainya. Maka hingga ada dikatakan sebagai pedoman Indonesia juga, yaitu adalah Bhinneka Tunggal Ika, atau berbeda-beda tetapi tetap satu. Karena tadi kembali kepada karena Indonesia itu terdiri dari berbagai agama, suku, ras, bangsa, dan budaya. Oke. Yang keempat ada aspek sejarah. Aspek sejarah ini sendiri menjadi salah satu dari aspek atau ya latar belakang atau dasar yang latar belakangi wawasan Nusantara ini. Oke, next. Selanjutnya ada landasan wawasan Nusantara. Dalam landasan wawasan Nusantara ini terdiri dari 3 landasan. Oke.
Yang pertama ada UUD 1945, yang kedua ada Pancasila, yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika. Tiga hal tadi itu ya yang menjadi landasan utama dari wawasan Nusantara itu sendiri. Jadi ketika kita ingin mendalami atau belajar tentang wawasan Nusantara, maka tidak akan lepas dari tiga landasan tadi. Yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika. Oke, next. Selanjutnya ada unsur wawasan Nusantara. Dalam unsur wawasan Nusantara, ini ada tiga. Ada tiga hal yang menjadi unsur dari wawasan Nusantara. Yang pertama adalah wadah. Apa itu wadah? Wadah, seperti yang secara umum diketahui, wadah adalah sebuah hal yang menjadi naungan atau wadah itu sendiri. Untuk apa? Tentu karena negara Indonesia adalah negara yang beragam. Berbagai agama ada di Indonesia, berbagai suku, berbagai budaya, dan bahasa. Maka wawasan Nusantara, unsur wawasan Nusantara ini adalah yang pertama menjadi wadah. Wadah dari apa? Dari itu tadi. Dari berbagai macam agama yang ada, berbagai bangsa yang ada, dan berbagai suku yang ada. Seperti itu. Itu yang pertama menjadi wadah, unsur. Yang kedua, unsur wawasan Nusantara adalah isi. Isi. Di dalam isi itu terdapat yakni aspirasi. Aspirasi yang berkembang di masyarakat. Jadi isi dari unsur wawasan Nusantara adalah aspirasi dari aspirasi masyarakat yang berkembang saat ini, yang tentu aspirasi itu menjadi cita-cita bangsa, cita-cita masyarakat Indonesia. Tentu sesuai dan akan selalu sesuai dengan pedoman kita, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga ada tata laku. Ya. Tata laku adalah hasil dari interaksi antara wadah dan isi. Jadi tata laku, kalau tadi wadah itu adalah sebuah fasilitas, bisa dikatakan fasilitas ya, atau wadah yang diberikan oleh negara, oleh seluruh masyarakat untuk mewadahi berbagai perbedaan yang ada di Indonesia, seperti itu. Ya, itu wadah. Kalau isi tadi aspirasi, ya, jadi ada wadah, ya, ada naungan, ada isi dari naungan tersebut. Yang ketiga ada tata laku. Nah, tata laku ini adalah hubungan dari wadah tadi dan isi dari wawasan Nusantara itu sendiri. Seperti itu. Tata laku sendiri itu dibagi menjadi dua, yakni tata laku lahiriah dan tata laku batiniah. Apa itu perbedaan dari tata laku lahiriah dan batiniah? Yang pertama ada tata laku lahiriah. Tata laku lahiriah itu tentu yang namanya tata laku ya. Jadi ketika tata laku itu disifati dengan lahiriah atau berjenis lahiriah, maka itu adalah realisasi dari keinginan, dari cita-cita bangsa, dan sebagainya. Itu tata laku yang lahiriah, ya, atau realisasi perilaku yang dia lakukan. Gitu. Nah, yang kedua ada tata laku batinnya. Tentu karena tata laku lahiriah itu seperti perilaku atau realisasi. Nah, tata laku batiniah ini adalah semangat atau jiwa nasionalisme yang tinggi, seperti itu. Oke, next.
Yang selanjutnya ada arah pandang wawasan Nusantara. Ya. Wawasan Nusantara ini terdiri dari dua arah pandang. Yang pertama arah pandang ke dalam, yang kedua ada arah pandang keluar. Seperti itu. Yang pertama arah pandang ke dalam. Arah pandang ke dalam memiliki tujuan berupa mewujudkan kesatuan dalam segala aspek yang ada dalam masyarakat agar bisa mengantisipasi, mencegah disintegrasi secepatnya atau sejak dini yang terjadi di tengah masyarakat yang bisa menyebabkan pemberontakan. Seperti itu. Yang kedua, ada arah pandang keluar. Arah pandang keluar ini sendiri memiliki tujuan berupa menjamin kepentingan nasional dalam segenap aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Tetap terjaga di kancah global berdasarkan keadilan, kedamaian, kemerdekaan abadi dalam era global yang perubahan dunia terjadi begitu cepat. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada kedudukan wawasan Nusantara. Seperti apa kedudukan wawasan Nusantara ini sendiri? Jadi wawasan Nusantara, kedudukannya adalah sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia yang wajib diyakini kebenarannya dan direalisasikan oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau keluar dari jalur untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke fungsi dan tujuan. Jadi fungsi dan tujuan dari wawasan Nusantara. Yang pertama, fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala jenis kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan. Selanjutnya, ada tujuan. Tujuan wawasan Nusantara. Ini yang pertama, mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan individu. Seperti itu. Oke. Next. Selanjutnya, implementasi wawasan Nusantara atau yang menjadi poin terakhir dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Implementasi wawasan Nusantara. Setelah tadi banyak pengertian, fungsi, tujuan. Sekarang bagaimana sih implementasi dari wawasan Nusantara itu sendiri? Oke. Ada banyak sebenarnya implementasi dari wawasan Nusantara. Tapi dalam hal ini kita hanya mengambil 5 poin. Iya, kita ambil 5 poin saja dulu. Oke. Dalam implementasi wawasan Nusantara itu ada beberapa bidang atau aspek yang menjadi sasaran dari implementasi wawasan Nusantara itu sendiri. Oke, yang pertama yakni implementasinya dalam bidang sosial. Implementasi wawasan Nusantara dalam bidang sosial ditandai dengan saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan serta keanekaragaman yang ada di tanah air Indonesia ini. Selanjutnya bidang politik. Setelah bidang sosial, implementasinya itu dengan menghargai, dengan saling menghargai, maka yang kedua adalah bidang politik. Bidang politik, implementasi dari wawasan Nusantara dalam bidang politik adalah ada dalam pelaksanaan kehidupan berpolitik di Indonesia.
Jadi pengimplementasian dari wawasan Nusantara dalam bidang politik ini adalah pelaksanaan kehidupan berpolitik yang baik, yang sesuai dengan tuntunan ketika melaksanakan kehidupan berpolitik di Indonesia seperti itu. Tentu batasan-batasan atau pedoman itu ada dalam undang-undang. Yang pertama jelas, yang kedua adalah UU partai politik dan contoh lain sebagai UU pemilu. Jika pedoman itu terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, contoh dari implementasinya itu dalam UU partai politik dan UU pemilu. Seperti itu. Selanjutnya ada implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Itu di masa ini, di zaman presiden yang baru, karena presiden kita juga yang sekarang latar belakang militer, maka tentu kehidupan pertahanan dan keamanan ini lebih ditekankan, lebih banyak ditekankan. Oke, kita lihat implementasi wawasan Nusantara dalam hal kehidupan pertahanan dan keamanan. Dalam konteks pertahanan dan keamanan, setiap warga negara perlu menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Rasa cinta ini akan memunculkan kesadaran serta sikap bela negara di kalangan masyarakat Indonesia. Jelas ya, jadi implementasi dari kehidupan pertahanan dan keamanan adalah dengan cara rasa cinta, atau kita memunculkan rasa cinta, kesadaran terhadap kehidupan berbangsa, seperti itu. Juga dengan bela bangsa dalam hal apapun itu. Jadi tidak hanya berjuang di medan perang, karena apalagi sekarang juga sudah jarang digunakan maju di medan perang, maka banyak hal yang kita bisa gunakan untuk bela negara, baik dalam realisasi secara langsung maupun di dalam media sosial, seperti perkembangan zaman pada masa kini. Oke, next. Poin keempat dalam implementasi wawasan Nusantara itu adalah implementasinya dalam kehidupan ekonomi. Dalam konteks kehidupan ekonomi, setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk membangun sistem secara efektif, menjamin pemenuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil. Betul ya? Jadi implementasi kehidupan ekonomi dalam kehidupan ekonomi adalah dengan kita membangun, dengan kita ikut kegiatan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Itu. Maka kita harus punya cita-cita untuk bisa membantu negara dalam menyejahterakan masyarakat, minimal masyarakat yang ada di sekitar kita dulu, atau mungkin keluarga kita sendiri terlebih dahulu, atau mungkin tetangga dekat kita terlebih dahulu, seperti itu. Maka setelah dari hal yang kecil, ya dari keluarga, dari tetangga terdekat, kita perluas. Kita bantu pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, seperti itu. Yang terakhir, implementasi wawasan Nusantara dalam adaptasi pendidikan global. Penerapan wawasan Nusantara dapat diamati melalui usaha adaptasi sistem pendidikan, pengintegrasian kurikulum untuk mempersiapkan generasi muda yang mampu menghadapi tantangan global, memahami keberagaman budaya, serta mengembangkan keterampilan global. Ya. Jadi
implementasi wawasan Nusantara selanjutnya adalah dalam hal pendidikan global. Ya, sama. Ini juga tidak hanya kontribusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah, tetapi bisa juga seluruh masyarakat Indonesia. Gitu. Jadi saling membantu, saling gotong royong, saling mensejahterakan antara sesama. Seperti itu. Ya. Jadi ketika dalam hal pendidikan global, maka kita membantu untuk menunjang pendidikan yang ada di Indonesia supaya pendidikan di Indonesia mampu bersaing dengan pendidikan secara global. Seperti itu. Agar Indonesia tidak tertinggal dalam hal pendidikan. Tentu dalam hal lain pun juga sama seperti itu. Seperti dalam implementasi dalam bidang-bidang yang lain yang sebelumnya sudah kita bahas. Oke? Seperti itu pembahasan kita. Yang terakhir ada kesimpulan. Ya, untuk kesimpulan dari wawasan Nusantara ini sendiri, jadi wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Jadi inti dari wawasan Nusantara adalah pandangan dan sikap bangsa Indonesia. Ingat ya, bangsa Indonesia. Jadi seluruh masyarakat, seluruh tumpah darah Indonesia itu seyogyanya memiliki pandangan dan sikap kebangsaan atau wawasan Nusantara, ya, yang tentu berdasar pada UUD 1945 dan Pancasila. Karena dua hal itu menjadi pedoman mutlak dari seluruh konsep kehidupan berbangsa yang ada di tanah air kita Indonesia ini. Sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan negara, wawasan Nusantara berfungsi untuk memperkuat semangat persatuan, meningkatkan rasa kebangsaan, serta memperkokoh integrasi nasional. Implementasinya mencakup berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Oke, seperti itu. Terima kasih untuk perhatian atau terima kasih untuk hadirnya atau ya partisipasi dalam pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Jika ada kesalahan, maka itu datangnya dari saya pribadi. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Saya tutup. Khairul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.